meja dipimpin baca doanya. Ya, berdoa mulai. Belajar tentang pahlawan. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, kalian masih ingat gak pelajaran yang kemarin Ibu kasih tahu ya? Yang pernah Ibu sampaikan, yaitu tentang pahlawan. Coba di sini siapa yang tahu tentang pahlawan? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, apa? Pahlawan adalah orang yang memiliki kebahagiaan dalam membela kebenaran. Iya. Betul apa salah? Dengan pelajaran yang kemarin bahwa pahlawan adalah seseorang yang berani membela kebenaran. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuannya yaitu pertama, setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah berdiskusi, mengamati gambar, membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ketiga, tujuannya pelajaran hari ini setelah berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks dan menjelaskan kaitan sikap kepahlawan dengan makna sila Pancasila. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu dengan kalian. Kalau sikap keteladanan kepahlawanan itu membela tanah air, berjuang demi bangsa dan negara, ada kaitannya dengan Pancasila. Sila keberapa? Sila keberapa kalau bela tanah air? Sila ketiga. Apa itu bunyi sila ketiga? Tunjuk tangan siapa yang bisa sila ketiga. Iya, apa itu Rogi? Bukan. Siapa? Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Tepuk tangan buat Neja ya. Ya, pada kesempatan ini Ibu ingin mengenalkan seorang tokoh. Tokoh ini tokoh yang paling berjasa pada bangsa Indonesia. Ya, siapa namanya? Soekarno. Insinyur Soekarno. Ada nama panggilannya Bung Karno, nama kecilnya Kusno. Tempat lahirnya di mana? Surabaya. Apa agamanya? Islam. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang paling hebat dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Mau dengar ceritanya? Mau. Yuk kita dengerin ya di biografinya. Biografi Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh paling penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, bagaimana kisah kehidupan Presiden pertama Indonesia ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomandrai. Oh iya, saat lahir nama yang diberikan kepada Soekarno adalah Kusno. Baru pada usia 11 tahun, nama beliau diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Masa kecil Soekarno dihabiskan di Tulungagung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno harus pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hohere Bonverskop.
Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Nah, di masa inilah jiwa kepemimpinan, wawasan serta nasionalisme Soekarno mulai bertumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Technische Hogeschool te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Soekarno mengambil jurusan teknik sipil. Di masa inilah jiwa nasionalisme Soekarno semakin bertumbuh. Bahkan bersama para anak muda nasionalis lainnya, Soekarno mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Studi Club. Klub inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Melihat Soekarno begitu aktif mengajarkan nasionalisme, pemerintah Belanda pun khawatir. Akibatnya, Soekarno berkali-kali dimasukkan ke dalam penjara. Meski begitu, semangat Soekarno sama sekali tidak padam. Selama di penjara, Soekarno justru memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ketika Belanda menyerah dan Jepang mulai menjajah Indonesia, Soekarno pun dibebaskan. Soekarno mulai aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Beliau merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia sedang disiapkan, tiba-tiba Soekarno dan Hatta diasingkan oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Ibu sudah membagikan kalian kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi setiap kelompok ibu bagikan kertas, ya. Ketua kelompoknya di sini nanti kalian akan mempresentasikan maju ke depan sesuai dengan soal yang ibu berikan. Meja, belum dipegang. Ya. Sebelumnya ibu ceritakan dulu fakta dan kelebihannya Presiden Soekarno. Perhatikan di depan, ya. Pertama, kelebihan Presiden Soekarno, perhatikan Andre di depan di layar. Baik, nah ya, kalian tadi sudah mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik secara berkelompok, ya. Ibu harapkan di antara kalian ada yang bisa untuk mempresentasikan ke depan maju, menjawab pertanyaan yang diberikan ini. Siapa yang sanggup? Tunjuk tangan. Iya. Mana? Coba. Nomor 1, tulislah 3 hal tentang Insinyur Soekarno. Apa? Yang pertama, terus iya, betul. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Siapa yang bisa jawab pada soal nomor 2? Apa sih yang perlu kita teladani dari Soekarno? Tunjuk tangan, siapa yang sanggup? Dari kelompok 1 coba. Maju. Iya, coba aja. Ibu pengen lihat jawabannya bagaimana. Dengerin ya, jawabannya aja bagaimana ya dari kelompok 1. Betul apa salah? Betul. Semangat, rela berkorban cinta tanah air kepada bangsa negara Indonesia. Kami bukan meja. Terima kasih ya Nete ya. Tadi kita sudah belajar tentang biografi Insinyur Soekarno, perjalanan Soekarno. Sekarang ibu akan memutarkan lagu yang udah pernah kita pelajari ya. Sepasang mata bola. Tentang siapa perjalanan Presiden Soekarno. Ketika dia diasingkan kemana tadi? Yogyakarta. Karena Belanda mau masuk ingin menjajah Indonesia, makanya ya Soekarno diasingkan dulu ke Jogja dan diabadikan sebuah lagu yang sangat indah, yaitu Sepasang Mata
hadiahnya 1 buah pulpen. Lagi jawaban yang benar. Ya, salah satunya ibu minta karena hanya ada satu pulpen, jadi ibu menuju kelompok 3 aja. Coba kelompok 3 bisa nggak jawab? Kalau nggak bisa baru dilempar ke kelompok yang lain. Kuatin. Pengetik naskah proklamasi tadi siapa namanya? Yang mana? Siapa namanya? Bapak? Siapa? Sayuti apa? Maling. Karena yang bisa jawabnya Talita malah ada di kelompok 4, jadi yang dapat hadiah Talita ya. Tepuk tangan buat Talita. Oke ya Nak ya. Tadi sebelum ibu akhir pembelajaran tadi, ibu ingetin lagi. Tadi tentang apa